Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia dan lingkungan. Yang pertama, manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Dalam sebuah hubungan, timbal balik itu positif maupun negatif. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan demi kelangsungan hidup sejenisnya. Kedua, lingkungan. Menurut Eli Muhammad Setiabi Rusdiana tahun 2012 halaman 140, dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup yang termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Serta dapat dikatakan lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupan, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas. Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik seperti tanah, air, udara, cuaca, dan suhu, dan faktor biotik seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Jenis lingkungannya seperti antara lain air, tanah, pohon, udara, sungai, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan dibuat oleh manusia seperti misalnya jembatan, jalan, bangunan rumah, taman kota, dan lain-lain. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu berinteraksi sosial antara berbagai kelompok. Lingkungan hidup merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Baiklah, terima kasih. Inilah presentasi saya dan penjelasan saya tentang pengertian manusia dan lingkungan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan? Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan akan hal tersebut. Nah, jadi manusia dan lingkungan ini adalah dua hal yang saling ketergantungan. Nah, kenapa demikian? Manusia itu pada dasarnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Begitu pula sebaliknya, lingkungan sangat bergantung pada cara manusia memperlakukan lingkungannya. Nah, hubungan manusia dan lingkungan ini baik dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat tradisional, dan masyarakat industri itu pada dasarnya lingkungan alamlah yang menyediakan sumber daya untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup mereka. Dan tidak disadari, manusia baik dari individu maupun kelompok itu akan terus tumbuh dan berkembang. Dan hal inilah yang menjadikan daya cipta, rasa, dan karsa. Dan terjadinya peningkatan kebutuhan inilah yang mengakibatkan dan mengharuskan manusia untuk melakukan pemanfaatan tumbuhan sebaik mungkin, yang mana tumbuhan ini adalah salah satu bagian dari lingkungan alam. Selain itu, ketergantungan antara manusia dan lingkungan ini adalah dua hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dikarenakan manusia dan lingkungan itu satu interaksi. Kenapa sih dikatakan satu interaksi?
Dengan kata lain, berarti satu interaksi ini mereka saling berhubungan, saling ketergantungan, sehingga mereka itu tidak dapat hidup atau berdiri secara sendiri. Dan sejatinya, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, yang mana lingkunganlah yang menjadi faktor utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Begitu pula pada lingkungan, yang mana lingkungan ini tidak dapat berdiri atau terlestarikan secara sendiri tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contoh hubungan antara manusia dan lingkungan. Salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah bahwa manusia sebagai individu ternyata bisa menjalin hubungan kasat mata yang harmoni dengan lingkungan sekitar. Meskipun pada dasarnya setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun tanpa disadari, kecintaan dan bahkan ketergantungan mereka terhadap lingkungan memposisikan mereka menjadi individu yang agak berbeda satu dengan yang lain. Dan secara jelas semakin memantapkan keberadaan perbedaan individu, yaitu individual difference. Contoh-contoh hubungan antara manusia dengan lingkungan adalah manusia membutuhkan air untuk minum dan mandi, dan manusia membutuhkan air untuk mencuci. Kemudian manusia membutuhkan makanan dari hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, manusia membuat karya seni dengan bahan dari alam, yaitu seperti tanah liat membuat kerajinan. Selanjutnya nomor 4, manusia membuat peralatan mebel dengan menggunakan yaitu kayu. Nah, dari kayu ini dari hutan, kemudian kita tebang, dan kayu gelondongan itu kita bikin seperti dari mebel-mebel dan membentuklah seperti kursi, meja, atau kursi meja makan, kursi meja ruang tamu, dan pembeli tersebut untuk menaruh fasilitas di rumahnya. Dan yang kelima, manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Dan yang keenam, manusia bercocok tanam. Selanjutnya yaitu bagaimana siswa SD sebagai manusia dengan perannya dalam lingkungan. Nah, pada anak usia sekolah dasar, anak akan mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik ketika di sekolah maupun di masyarakat. Sehingga lingkungan sosial anak akan sangat berpengaruh pada perilaku dan kedisiplinan anak usia sekolah dasar. Pada usia sekolah dasar ini, anak suka mencari-cari perhatian dari orang di sekitarnya. Namun, terkadang ketika mencari perhatian, anak berperilaku kurang baik dan tidak memikirkan kedisiplinannya. Nah, dengan ini dapat mencontohkan kepada anak bahwa kita harus menjaga dan mempunyai tanggung jawab peduli dengan lingkungan sekitar, yaitu salah satunya dengan membuang sampah untuk menjaga kebersihan dan menanam pohon untuk penghijauan atau menanam pohon untuk sebagai reboisasi serta peduli dengan sesama manusia dari yang tua maupun yang muda.